Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Artika Anwar dengan NIM 2304411017 kelas 3S. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi tentang pengindaran jauh. Pengindaran jauh atau remote sensing adalah metode untuk memperoleh data atau informasi dari permukaan bumi dengan memanfaatkan sensor yang merekam energi pantulan atau pancaran dari objek. Data tersebut diolah untuk menghasilkan informasi yang berguna. Adapun komponen pengindaran jauh, yang pertama, energi. Tenaga pengindaran jauh dapat berupa gelombang elektromagnetik alamiah dan gelombang elektronik buatan. Tenaga tersebut bersumber dari cahaya matahari. Elektromagnetik alamiah berasal dari matahari, disebut juga sebagai sistem pasif karena sangat bergantung dengan matahari. Maka hasil gambar yang didapatkan bergantung juga pada waktu penyinaran, kondisi cuaca, dan permukaan bumi yang memantulkan cahaya. Elektronik buatan dalam perekamannya menggunakan gelombang mikro, disebut juga sebagai sistem aktif. Komponen kedua, atmosfer. Terdapat molekul gas yang dapat menyerap, memantulkan, dan mempengaruhi tenaga elektromagnetik yang dapat mencapai permukaan bumi. Terdapat istilah jendela atmosfer, yaitu sebagian dari spektrum elektromagnetik yang mampu melalui atmosfer dan dapat mencapai permukaan bumi. Panjang gelombang yang paling banyak digunakan untuk pengindaran jauh ada 3. Yang pertama, spektrum gelombang cahaya tampak. Yang kedua, spektrum gelombang cahaya inframerah. Yang ketiga itu spektrum gelombang mikro. Komponen ketiga, objek, berupa bentangan alam maupun bentangan budaya di permukaan bumi. Permukaan atau fenomena yang diamati seperti di gambar berikut. Komponen keempat, sensor, digunakan untuk melacak, mendeteksi, dan merekam objek-objek di alam jangkauan tertentu. Alat untuk menangkap energi pantulan atau pancaran aktif. Komponen pengindaran jauh yang kelima, perolehan data dilakukan dengan cara manual, yaitu dengan cara menginterpretasikan foto udara secara visual dan cara digital dengan menggunakan komputer. Yang keenam itu penggunaan data sebagai tolak ukur keberhasilan. Aplikasi pengindaran jauh dipengaruhi oleh pengetahuan disiplin ilmu masing-masing, baik lembaga maupun perorangan. Jenis sensor pengindaran jauh ada 2. Yang pertama, sensor pasif, memanfaatkan sumber energi alami atau matahari. Contoh kamera fotografi satelit. Yang kedua, sensor aktif, menghasilkan energi sendiri dan mendeteksi pantulan. Contoh itu radar dan lidar. Proses pengindaran jauh, pengumpulan data, sensor penangkapan data energi dari objek. Yang kedua, pengolahan data. Data mentah diubah menjadi informasi yang bisa digunakan. Yang ketiga, analisis dan interpretasi. Data dianalisis untuk menghasilkan pemetaan atau pengamatan spesifik.
Keunggulan pengindaran jauh dapat mencakup wilayah yang sangat luas, mengamati wilayah yang sangat sulit dijangkau manusia, memberikan data dalam waktu nyata, efisien dalam waktu dan biaya dibandingkan dengan survei lapangan langsung. Keterbatasan pengindaran jauh terpengaruh kondisi cuaca seperti awan yang dapat menghalangi sensor pasif, biaya tinggi untuk teknologi sensor canggih dan satelit, membutuhkan keahlian khusus dalam mengelola dan interpretasi data. Nah, yang terakhir kesimpulan, pengindaran jauh adalah teknologi vital untuk eksplorasi dan pemantauan bumi dengan kombinasi sensor, platform, dan analisis data. Pengindaran jauh berperan besar dalam berbagai sektor seperti lingkungan, perencanaan wilayah, dan mitigasi bencana. Nah, itulah tadi penjelasan dari saya tentang pengindaran jauh. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.